Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika dari tingkat SD sampai dengan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan momen gaya, di mana soal ini adalah pertanyaan seorang siswa ya yang menjadi penonton channel YouTube saya, dan akan saya coba bahas di video saya. Karena ternyata di video saya yang berkaitan dengan momen gaya masih banyak yang menanyakan tentang momen gaya kalau titik porosnya itu berbeda-beda ya. Mereka belum paham jika titik porosnya itu dipindah ke titik A, B atau C ya, atau D. Jadi mereka belum pahamnya di situ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bikin videonya. Akan saya bahas bagaimana caranya jika titik porosnya berbeda. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, sekarang saya bahas soalnya ya. Perhatikan gambar di bawah. Jika batang ringan yang masanya dapat diabaikan, maka tentukan besar momen gaya total terhadap titik poros A. Jadi kalau yang A ini titik porosnya adalah di titik A. Titik A di mana? Titik A itu berarti di sini. Nah, di sini kan ada 3 gaya yang bekerja ya. 1, 2, 3. Nah, berarti untuk yang A ya. Untuk besar momen gaya totalnya atau sigma torsinya nanti gini. Torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Nah, sebelum kita melanjutkan menghitung, kita tentukan arah perputaran yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada batang. Yang pertama itu F1. Karena F1 nanti letaknya di poros ya, di titik A sebagai porosnya, maka nanti torsinya sama dengan 0 nih. Jadi torsi satunya nanti sama dengan 0. Karena dia tidak menyebabkan batang ini berputar. Kenapa? Karena dia bekerja di titik porosnya, yaitu titik A. Nah, sekarang yang F2. F2 arahnya ke atas. Jika porosnya di A, berarti nanti menyebabkan arah berputarannya adalah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian yang F3-nya arahnya ke bawah. Nah, nanti ini akan menyebabkan batang berputar searah dengan jarum jam. Nah, jika yang searah dengan jarum jam saya kasih tanda positif atau plus ya, yang berlawanan negatif, maka nanti jadinya gini. Torsi 1 nggak usah kita tulis lagi ya. Nah, torsi 2-nya berarti kan F2 dikali L2. Kemudian yang torsi 3-nya berarti F3 kali L3. Karena F2-nya itu bertanda negatif, berarti nanti jadinya gini, negatif 20. Nah, dia membentuk sudut nih. Ini 30 derajat ya. Nah, berarti sudutnya berapa? Sudutnya yang diambil itu yang ini nih, sudut yang diambil. Nah, ini berapa sudutnya? 150 derajat. Berarti nanti dikali dengan sin 150 derajat dikali L. L-nya itu jarak dari sini, dari titik C ke A. Berapa? Dari A ke B 2 meter, dari B ke C 1 meter. Berarti kali 3 ya. Totalnya 3. Kemudian ditambah dengan F3. F3 kan searah jarum jam. Berarti positif ya. 20 dikali dengan jaraknya dari sini sampai sini. Ke sini 3, ke sini 3. Berarti 6 ya. 6. Nah, sekarang kita isiin negatif 20. Ini langsung kalikan aja ya. Berarti negatif 60 ya. Sin 150 itu sama dengan sin 30. Ya, sin 150 sama dengan sin 30. Berarti berapa sin 30? Sin 30 adalah setengah. Kemudian ditambah dengan ini berarti 120. 60 kita bagi dengan 2.
Ini 30 ya. Berarti negatif 30 ditambah dengan 120. Hasilnya sama dengan 90 Newton meter. Jadi jawabannya adalah 90 Newton meter. Ini kalau titik porosnya di A. Nah, sekarang yang B nih. Yang B titik porosnya di B. Berarti di sini ya titik porosnya. Nah, yang B karena titik porosnya di B ya. Berarti nanti sigma torsinya jadi torsi 1 ditambah torsi 2 sama ya caranya. Nah, nanti kita tentukan dulu nih arah perputarannya. F1 karena letaknya di sini arahnya ke bawah. Sedangkan porosnya di B, maka akan menyebabkan batang itu berputar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian F2 sana ya. Ini sama tadi porosnya di B, arahnya ke atas. Berarti nanti arahnya berlawanan jarum jam. Kemudian yang F3 dia searah dengan jarum jam. Nah, berarti nanti F1 torsi 1 kan berarti F1 kali L1 ya. Ditambah dengan yang ini sama nih. F2 kali L2 ditambah dengan F3 kali L3. Nah, kita tinggal masukkan nih F1. Oh ya, yang ini berarti negatif ya, karena dia berlawanan jarum jam. Nah, negatif berarti nanti jadinya gini. Negatif 30 dikali L1-nya. L1-nya berarti dari sini sampai sini. Berarti kali 2 ya. Ditambah dengan F2-nya 20. Nah, tadi ada sudutnya ya, berarti sin 150. Oh ya, ini tandanya negatif juga nih. Tandanya negatif juga dikali dengan jaraknya dari sini sampai ke sini. 1. Kemudian ditambah dengan F3 20 kali jaraknya dari B sampai D. Berarti 1 ditambah 3. Berarti kali 4 ya. Berarti nanti sigma torsinya sama dengan 30 dikali 2. Berarti negatif 60. Kemudian yang ini negatif 20 sin 150 tadi kan setengah. Kemudian ditambah dengan 20 kali 4 80 ya. Ini kita bagi 10, hasilnya adalah negatif 60 dikurang 10 ditambah 80. Nah, negatif 60 dikurang 10 negatif 70. Negatif 70 tambah 80 10 Newton meter. Jadi jawabannya adalah 10 Newton meter kalau titik porosnya di B. Kemudian yang C. Nah, yang C kalau titik porosnya di C. Di sini ya, titik porosnya sekarang. Nah, yang C berarti nanti gini. Sama ya, pakai sigma torsi sama dengan atau gini aja nih. Saya kasih ini A. Ya, biar jelas ya. Yang ini B. Artinya dia momen gayanya di pusat rotasinya di B. Yang ini pusat rotasinya di C. Berarti nanti ini torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Ini yang di C ya. Kalau titik porosnya di C. Nah, kita tentukan arahnya. Kita tentukan arahnya. Kalau di C berarti kan ini berputarnya ke sini ya, berlawanan negatif ya. Kemudian yang ini, nah ini 0 nih nanti. Karena di gaya F2 itu letaknya di titik poros. Berarti nanti torsi 2-nya ini 0 ya, torsi 2-nya 0. Kemudian yang torsi 3 dia ke sana kan. Nah, searah jarum jam. Berarti nanti jadinya torsi 1 berarti F1 dikali L1. Nah, ditambah 0 ya. Tambah 0, kemudian yang ini ditambah dengan
F3 kali L3. Nah, kita tinggal masukkan nih. F1 nya 30 karena dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, perputaran jarum jam, berarti negatif. Ini negatif 30 dikali L-nya, jaraknya berarti dari A sampai C. A sampai C berarti 2 ditambah 1, 3 ya. Berarti dikali 3. Ini nolnya nggak usah kita tulis. F3-nya 20. Kemudian dari C sampai D 3. Berarti ini kali 3. Negatif 30 kali 3 negatif 90. Ditambah dengan 20 kali 3 60. Nanti sama dengan negatif 30 Newton meter. Nah, ini kan tandanya negatif. Nah, tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah perputaran berlawanan dengan jarum jam. Nah, jadi tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah perputaran dari batangnya itu berlawanan dengan jarum jam. Demikian pembahasan soal dari saya tentang momen gaya ya. Ini adalah materi di kelas 11 dan masih banyak yang bingung ya kalau titik porosnya dirubah. Semoga dengan pembahasan soal kali ini kalian bisa paham sekarang ya, mengerti apa yang jika ditanyakan titik porosnya berbeda. Baik, jika masih ada yang belum paham silahkan di replay di replay videonya atau diputar ulang videonya, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari video saya atau dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Baik, saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.